Assalamualaikum. Halo sahabat Pala Botak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Buku harian Timnas kembali merangkum beberapa berita yang tentunya berkaitan dengan Timnas Garuda. Oh iya, sebelum lanjut yang belum bergabung silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Oke langsung saja kita ke beritanya. Berita pertama. Marcelino Ferdinand dari Eropa memberikan kabar baik kepada Timnas Indonesia. Kabar baik datang dari pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang saat ini tengah memperkuat klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Kabar baiknya adalah Marcelino kembali mendapatkan menit bermain pada pertandingan pramusim KMSK Deinze. KMSK Deinze menyelesaikan pertandingan melawan Sparta Petegem di laga pramusim, Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Melawan klub kasta keempat kompetisi sepak bola Belgia, KMSK Deinze harus puas mendapatkan hasil imbang dengan skor 2-2. Sparta Petegem mampu memberikan kejutan dengan mampu mencetak gol lebih awal. Mereka memimpin pertandingan dengan skor 1-0 hingga turun minum. Pada babak kedua, Marcelino Ferdinand mendapatkan kesempatan bermain. Ia masuk dari bangku cadangan bersama 6 pemain KMSK Deinze untuk pergantian pemain. 7 pemain yang masuk di babak kedua ialah Laurent Lemoine, Dylan De Belder, Theo Quintero, Joachim Carcela, Marcelino Ferdinand, Andreas Peglaere, Mamadou Kone, dan Liridon Balaj. Mereka menggantikan Sven Braken, Lennart Mertens, Souley Meneen, Kenneth Suermans, Christophe Janssens, Liam Fraser, Gaetan Hendricks, dan Aiman Kasimi. Setelah melakukan 7 pergantian, KMSK Deinze mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-65 melalui gol Laurent Lemoine. Skor sama kuat 1-1. KMSK Deinze menggandakan gol 3 menit berselang melalui Theo Quintero yang mendapatkan assist dari Carcela. Akan tetapi Sparta Petegem menyamakan kedudukan pada menit ke-72. Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir. Sementara itu, ini adalah sinyal yang bagus untuk Marcelino Ferdinand yang kembali mendapatkan menit bermain. Sebelumnya pemain Timnas Indonesia dimainkan pelatih Mark Grosjean pada laga pramusim. Marcelino mencetak 2 gol saat melawan FC Groningen dan membuat 1 assist ketika melawan Winkelsport. Deinze masih akan menjalani beberapa laga pramusim sebelum memulai Liga Belgia. Berita kedua, Timnas Indonesia U23 diyakini mampu lolos dari fase grup Asian Games 2022, tantangan baru Indra Syafri. Kurang dari 2 bulan lagi Asian Games 2022 bergulir. Cabang olahraga sepak bola putra ajang multi-event itu bakal digelar pada 19 September 7 Oktober tahun 2023. Drawing atau pengundian fase grup cabur sepak bola putra Asian Games telah dilakukan di Hangzhou, China, Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023. Hasilnya, tim Merah Putih tergabung di grup F dan akan bersaing dengan Kirgistan, Korea Utara, serta Chinese Taipei. Menurut jadwal, Asian Games 2022 berlangsung di Hangzhou, China pada tanggal 23 September hingga tanggal 8 Oktober mendatang. Event ini sejatinya dihelat tahun lalu, namun harus ditunda karena pandemi COVID-19. Di atas kertas, lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda relatif cukup mudah. Mungkin hanya Korea Utara saja yang akan jadi batu sandungan. Sementara Kirgistan dan Chinese Taipei berada satu level di bawah Timnas Indonesia. Kerja keras. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri menolak anggapan tersebut. Bagi Indra, tidak ada lawan yang mudah sehingga timnya harus tetap bekerja keras. Saya melihat tidak ada grup yang mudah. Akan tetapi, kami optimistis dan semakin semangat dalam menghadapi Asian Games nanti, ujar Indra Syafri. Apa yang disampaikan Indra Syafri dibenarkan oleh pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Menurut Erwan, setiap tim memiliki peluang yang sama untuk jadi yang terbaik di fase grup. Peluang sama. Sebagai contoh saat SEA Games, pemain Indonesia sedang dalam performa terbaik baik fisik dan mental. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kan setiap tim sebelum bertanding itu sama peluangnya. Saya kira seperti yang sudah dilakukan saat SEA Games, kalau kita sudah merasa kalah sebelum bertanding pasti akan sulit. Bisa menang melawan negara-negara di grup F dan harus optimis, saya yakin timnas bisa lolos dari fase grup. Tapi juga harus diingat jangan sampai terlalu percaya diri, artinya kita harus tetap mempelajari di mana kekuatan dan kelemahan semua lawan di babak penyisihan, sambungnya. Persiapan matang. Asian Games 2022 akan menjadi event keempat yang diikuti Timnas Indonesia U23. Sebelumnya, mereka pernah berlaga di Asian Games 2006, 2014, dan 2018. Pada edisi terakhir yang digelar di Indonesia, Timnas U23 mampu melaju ke 16 besar sebelum dikandaskan Uni Emirat Arab UEA, lewat drama adu penalti. Pada tahun ini, Indonesia tentu akan berusaha keras demi mencapai prestasi terbaik di pesta olahraga antar negara Asia tersebut. Mereka bertekad untuk melampaui capaian pada 3 edisi sebelumnya. Masih ada waktu untuk dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Saya rasa tim pelatih juga saat ini sudah mulai bergerak mencari formula yang pas dengan menjaring pemain-pemain incaran untuk masuk ke skuad timnas, kata Erwan Hendarwanto. Saya yakin timnas akan menghadirkan kejutan di tahun ini, sama seperti saat mereka berjuang di SEA Games lalu. Meski ya kita tahu event kali ini levelnya lebih tinggi. Intinya bermain sabar dan bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu jadi kunci, pungkasnya. Itulah beberapa berita yang bisa buku harian Timnas berikan, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam olahraga.